Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semua, selamat datang di channelku Septian Sari Arden. Pernah nggak kalian bertanya-tanya bagaimana sebuah email yang kalian kirim dari Jakarta itu bisa sampai ke teman kalian yang ada di Surabaya dalam hitungan detik? Atau bagaimana video streaming yang kalian lihat itu bisa mengalir dengan lancar dari server yang ada di Amerika? Nah, kuncinya itu ada di routing. Nah, bayangkan jaringan internet global itu seperti peta jalan raya yang sangat kompleks. Nah, routing itu sistem GPS-nya yang memandu setiap paket data untuk mengambil jalur terbaik menuju tujuan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai routing. Kita akan belajar mulai dari konsep dasarnya, lalu lihat jenis-jenisnya, kemudian kita bahas kekurangan dan kelebihan dari setiap jenisnya. Jadi jangan lupa tonton sampai habis. Nah, secara teknis itu, routing itu proses memilih path atau jalur terbaik untuk mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Perangkat yang melakukan proses ini itu disebut router. Nah, router ini fungsinya itu seperti pos pemantau lalu lintas di persimpangan jalan. Setiap router nanti memiliki sebuah peta yang disebut dengan tabel routing. Jadi peta ini akan berisi informasi-informasi seperti network tujuannya. Network tujuan itu alamat jaringan yang nanti dituju. Kemudian nanti ada next hop-nya. Next hop itu seperti router tetangga atau router terdekat yang harus dihubungi selanjutnya untuk mencapai ke tujuan. Kemudian ada interface. Interface itu port mana di router yang harus digunakan untuk meneruskan paket. Dan nanti ada metrik juga. Metrik itu bisa dengan biaya atau kualitas dari sebuah router yang digunakan untuk memilih jalur terbaik. Gitu. Lalu bagaimana routing itu bekerja? Jadi simpelnya gini, ketika sebuah paket data masuk ke router, si router itu akan melihat alamat tujuannya, kemudian memeriksa tabel routingnya dan memutuskan ke persimpangan mana paket itu harus diteruskan. Nah, mengapa routing itu penting? Oke, yang pertama itu konektivitas antar jaringan. Tanpa router dan routing, jaringan kita tuh akan terisolasi. Kita nggak bisa terhubung ke internet atau ke cabang kantor yang lain. Routing ini yang menghubungkan kita ke seluruh jaringan di dunia. Kemudian yang kedua itu ada path determination atau penentuan jalur. Dengan adanya routing ini, kita tuh bisa memastikan data itu tidak hanya sampai, tetapi sampai melalui jalur yang paling efisien. Tidak hanya sampai, tapi bisa sampai dengan jalur yang paling efisien. Hal ini itu bisa mencegah kemacetan dan memanfaatkan bandwidth dengan baik. Kemudian ada redundansi dan keandalan. Jika satu jalur putus atau rusak, proses routing itu dapat secara otomatis mengalihkan lalu lintas data melalui jalur cadangan yang lain. Nah, ini itu membuat jaringan jadi lebih resilience atau andal. Nah, kemudian yang terakhir ada skalabilitas. Karena routing itu mengorganisasi jaringan dalam segmen-segmen yang logis. Kita bisa dengan mudah menambahkan jaringan baru tanpa mengganggu jaringan yang sudah ada. Nah, di dalam routing ini nanti kita akan membahas dua jenis routing. Yang pertama itu ada routing statis dan yang kedua ada routing dinamis. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kalau routing statis itu nanti administrator akan secara manual mengisi tabel routing. Jadi administrator nanti akan mengkonfigurasi secara manual. Kemudian yang kedua ada routing dinamis, di mana router-router ini nanti belajar dan saling berbagi informasi melalui rute secara otomatis menggunakan protokol routing. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada routing statis. Routing statis ini metode di mana administrator jaringan secara manual mengkonfigurasi dan memelihara tabel routing pada setiap router. Ini seperti kita mengetikkan sendiri setiap petunjuk arah ke dalam GPS kita. Nah, routing statis ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu minimal resource. Jadi dengan routing statis itu tidak membebani CPU router karena rute sudah tetap dan router tidak perlu menghitung jalur terbaik. Kemudian yang kedua itu keamanannya tinggi. Jadi administrator itu dapat mengontrol dengan ketat lalu lintas data mana yang boleh lewat. Jadi kontrol penuh ada di administrator jaringan. Kemudian yang ketiga ada sederhana. Jadi
Routing statis ini mudah diimplementasikan, sangat sederhana untuk jaringan yang kecil yang tidak banyak berubah. Kemudian ada efisien bandwidth. Tidak ada bandwidth yang terbuang untuk pertukaran update rute antar router. Jadi di sini tidak ada traffic update route karena di routing statis ini disarankan untuk jaringan yang kecil. Oke, yang kedua ada kekurangannya dari routing statis. Routing statis ini tidak scalable atau rumit untuk jaringan yang besar. Jadi bayangkan jika ada 100 router dan Anda atau sebagai administrator jaringan harus mengkonfigurasi rute di setiap router satu persatu. Nah, itu kan akan merepotkan Anda sendiri. Kemudian yang kedua ada rentan human error atau kesalahan konfigurasi. Jadi salah ketik satu alamat saja itu bakal mengganggu koneksi ke seluruh jaringan, gitu ya. Kemudian yang ketiga tidak adaptif atau maintenance intensif. Jadi perlu update manual. Misalnya ada sebuah jaringan yang putus, router itu juga bisa mencari jalur alternatif secara otomatis. Jadi administrator itu harus turun tangan memperbaikinya dan harus mengupdate secara manual. Jadi routing statis itu simpelnya begini. Bayangkan Anda adalah supir taksi yang menghafal satu rute saja ke bandara tanpa menggunakan GPS. Nah, jika satu rute itu macet total karena ada perbaikan jalan, maka Anda kan tidak akan tahu jalan alternatif lain. Nah, Anda akan stuck dan ikut berhenti dalam kemacetan tersebut. Nah, routing statis itu cara kerjanya itu seperti supir yang hanya mengandalkan satu hafalan itu tadi. Selanjutnya itu ada routing dinamis. Nah, routing dinamis ini metode di mana router-router itu saling berkomunikasi dan berbagi informasi mengenai jaringan yang mereka ketahui. Mereka menggunakan protokol routing, misalnya seperti EI, GRP, OSPF, RIP yang nanti kita akan bahas selanjutnya, untuk secara otomatis membangun dan memelihara tabel routing. Ini seperti menggunakan GPS Live atau di Google Map yang selalu update dengan kondisi lalu lintas yang terbaru. Misalnya ketika ada banjir atau ketika ada macet, nanti kan di sistem Google Maps-nya itu ada yang warna merah atau oranye. Nah, routing dinamis itu seperti itu. Routing dinamis ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu scalable atau cocok untuk jaringan yang besar. Jadi routing ini cocok untuk jaringan besar dan kompleks seperti jaringan ISP atau perusahaan yang multinasional atau perusahaan yang hitungannya udah besar. Kemudian yang kedua, fault tolerant, adaptif. Nah, jika satu jalur putus, protokol routing akan secara otomatis mencari jalur yang terbaik berikutnya dan mengupdate semua router dalam hitungan detik atau menit. Jadi nanti akan reroute atau merutekan ulang secara otomatis jika link down. Kemudian yang ketiga ada minim intervensi. Jadi admin itu tidak perlu micromanagement. Administrator itu tidak perlu mengotak-atik konfigurasi setiap kali ada penambahan jaringan. Yang ketiga ada optimized path, jadi akan selalu pilih jalur yang terbaik. Ini merupakan kelebihan dari routing dinamis. Kemudian yang selanjutnya ada kekurangan routing dinamis. Yang pertama itu ada resource intensive atau membebani resource. Jadi router akan membutuhkan CPU dan memori untuk menghitung rute terbaik. Kemudian yang kedua konsumsi bandwidth. Jadi router harus terus-menerus berbagi informasi update rute yang memakan sedikit bandwidth. Jadi ini diperlukan untuk pertukaran update data. Kemudian yang ketiga learning curve atau butuh pemahaman protokol. Jadi konfigurasi dan troubleshootingnya lebih kompleks dibandingkan routing statis. Jadi administrator harus bisa lebih memahami alurnya dan protokolnya. Jadi analogi simpelnya itu kita misalnya kembali ke analogi supir taksi. Dengan routing dinamis ini, Anda itu seperti menggunakan aplikasi Google Maps. Aplikasi ini secara otomatis memberitahu Anda rute tercepat dan jika ada kemacetan. Nah, ia akan langsung menyarankan rute alternatif tanpa Anda minta. Misalnya seperti tadi, misalnya ada banjir atau mungkin ada perbaikan jalan. Nah, nanti di Google Maps-nya tuh seperti ada tanda warna merah atau orange yang menunjukkan kepadatan jalan tersebut. Nah, routing dinamis ini cara kerjanya seperti analogi ini, seperti analogi supir taksi yang menggunakan GPS Google Maps.
Pertama, mari pahami dua keluarga besar routing protokol. Di satu sisi ada IGP atau Interior Gateway Protocol yang bekerja di dalam satu organisasi. Jadi ini cara kerjanya dengan sistem otonom. Bayangkan ini seperti sistem jalan internal di dalam kampus universitas. Kemudian di sisi lain ada EGP atau Exterior Gateway Protocol yang menghubungkan berbagai organisasi yang berbeda. Ini seperti jalan tol yang menghubungkan kota dengan kota, dan satu-satunya EGP yang digunakan di internet adalah BGP. Sedangkan IGP tadi, contohnya itu ada RIP, OSPF, dan EIGRP, dan nanti kita bahas selanjutnya. Nah, yang pertama ada Interior Gateway Protocol dengan jenis RIP atau Routing Information Protocol. Nah, RIP ini seperti si veteran sederhana. RIP menggunakan algoritma distance vector yang bekerja seperti bertanya, berapa lompatan ke tujuan? Nah, sayangnya RIP ini punya batasan 5 hop atau 5 kali perpindahan dan konvergensi yang lambat. Cocok untuk jaringan yang kecil dan tidak untuk enterprise modern. Jadi intinya RIP itu protokol routing dinamis yang menentukan jalur terbaik untuk paket data dalam jaringan menggunakan matriks jumlah hop atau jumlah lompatan. Selanjutnya ada OSPF atau Open Shortest Path First. Jadi OSPF ini seperti sang profesional. OSPF ini menggunakan algoritma link state di mana setiap router memiliki peta lengkap jaringan, seperti GPS yang mengetahui semua jalan alternatif. Nah, OSPF ini cepat, scalable, dan menggunakan metrik cerdas berdasarkan bandwidth. Inilah yang membuatnya paling populer di jaringan enterprise. Jadi intinya, OSPF ini protokol perutuan dinamis link state yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik dan efisien dalam jaringan IP, terutama dalam skala yang besar. Oke, terakhir dari jenis routing IGP, yaitu ada EIGRP atau Interior Gateway Routing Protocol. Nah, EIGRP ini merupakan solusi canggih yang dikeluarkan oleh Cisco, di mana EIGRP ini disebut dengan hybrid karena mengambil kelebihan dari kedua pendahulunya, yaitu RIP dan OSPF. Jadi efisien dari RIP ini diadopsi oleh EIGRP dan kepintaran dalam perutuan dari OSPF juga diadopsi oleh EIGRP. Jadi efisien seperti distance vector, tapi pintar seperti link state. Dulu sih proprietary atau kepemilikannya dikontrol secara eksklusif oleh Cisco, tetapi sekarang udah terbuka, konvergensinya sangat cepat dan tidak membebani jaringan dengan update yang tidak perlu. Oke, kini mari kita keluar dari jaringan internal ke internet global dengan BGP. Bukan lagi teknik tercepat, tapi tentang kebijakan dan bisnis. BGP adalah Path Vector Protocol. Jadi keputusannya tuh diambil berdasarkan hubungan bisnis antar ISP, kemudian pertimbangan ekonomi, dan kebijakan routing. Jadi intinya BGP itu protokol perutuan utama yang mengelola transmisi data di internet, menentukan jalur terbaiknya itu untuk mengirimkan paket data antar berbagai jaringan otonom. BGP ini bertanggung jawab untuk pertukaran informasi rute antar sistem otonom yang berbeda. Jadi memastikan data dapat mengalir secara efisien dan andal di seluruh dunia, seperti milih rute terpendek atau tercepat antara dua jaringan. Nah, jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama itu routing. Routing itu proses vital untuk mengirimkan data antar jaringan dan dilakukan oleh router. Jadi routing itu salah satu proses fundamental untuk konektivitas jaringan. Kemudian yang kedua tadi ada jenis routing. Jenis routing ada dua, yang pertama ada statis dan dinamis. Kalau statis itu sederhana, terkontrol, tapi tidak fleksibel karena harus dikonfigurasi secara manual. Kemudian yang kedua ada routing dinamis. Kalau routing dinamis ini powerful dan adaptif. Dan walaupun powerful dan adaptif, tapi konfigurasinya sedikit kompleks. Jadi pilihan antara statis dan dinamis itu tergantung pada kebutuhan jaringan, seberapa besar, seberapa kompleks, dan seberapa sering berubah. Jangan lupa like video ini jika bermanfaat dan subscribe channelku untuk konten-konten bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.